Persiapan. Are you ready? Stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Vivin dan rekan saya. Dan saya Rila. Kali ini kita berada di lapangan Perbakin. Lokasinya ada di Kodam Bangkalan. Kodim Bangkalan. Kodim Bangkalan. Saya di sini nggak berdua lagi sama Rila. Kita ada bapak-bapak dan komandan dari Kodim. Bisa diperkenalkan satu-satu Bapak mungkin dari namanya, terus diperbakin jadi apa atau jabatannya mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Komandan. Nama saya Letnan Kolonel Kavaleri Ari Setiawan Wibowo. Jabatan sehari-hari sebagai Komandan Kodim 0829 Bangkalan. Di dalam kepengurusan Perbakin Bangkalan ini saya ditunjuk sebagai penasehat dari Perbakin Bangkalan. Terima kasih. Saya Joko Supriyono, sehari-hari Inspektur Kabupaten Bangkalan. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Umum Perbakin Kabupaten Bangkalan. Oke. Saya Hendra Yanto, sehari-hari saya sebagai advokat dan dalam Perbakin ini saya ditunjuk sebagai bagian hukum Perbakin Pemkab Bangkalan. Mungkin kita langsung aja tanya-tanya tentang apa Perbakin ini. Kebetulan Perbakin di Bangkalan ini berdiri sejak mulai kapan Bapak? Perbakin di Bangkalan ini berdiri pada tanggal 29 Juli 2020. Pas kebetulan itu pertama kali dikukuhkan oleh Ketua Pengurus dari Pemprov Jatim di Pendopo, yang disaksikan oleh Kapolda dan pengurus yang lain. Terus untuk apa keanggotaan sendiri untuk saat ini isinya siapa aja Bapak anggotanya? Kalau keanggotaan berisi dari beberapa komponen penggiat-penggiat dari penembak di Bangkalan, ya, mereka yang nantinya kita harapkan menjadi pemicu untuk mendorong para generasi-generasi muda sebagai bibit atlet menembak di Kabupaten Bangkalan khususnya, dan nantinya diharapkan bisa berajang di Jawa Timur maupun ke nasional maupun bahkan internasional. Mungkin ada kriteria khusus untuk usia untuk ingin gabung ke Perbakin sendiri? Kalau kriteria khusus sebenarnya tidak ada. Jadi mulai dari awal inilah biasanya kita ambil dari generasi muda baik tingkat sekolah dasar sampai ke kelanjutannya nantinya. Mungkin Rila ada pertanyaan? Kalau boleh tahu Pak, tujuannya dibentuk Perbakin itu apa? Tujuannya itu tadi yang pertama ya, kita mencari bibit atlet ya, yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, yang kedua juga kita memfasilitasi bagi penggiat-penggiat menembak yang ada di Kabupaten Bangkalan. Memang kita terus terang aja selama ini di Kabupaten Bangkalan belum terwadahi dengan pembentukan PB, sehingga dengan adanya PB inilah sebagai payung hukum bibit-bibit dari masyarakat yang ada di Bangkalan ini untuk mewujudkan atau menciptakan dari kegiatan-kegiatan menembak. Untuk Pak Joko, jika ada orang maksudnya dari umum ingin gabung ke Perbakin, mungkin ada syarat khusus atau apa, ketentuan apa harus dilengkapi? Ya, yang pertama tentunya orang yang mempunyai psikis yang bagus ya. Karena walaupun ini bentuknya hanya semacam
mendekati senjata mainan ya. Iya. Tapi ini tetap berbahaya ketika itu digunakan atau dipakai secara tidak sesuai dengan prosedur. Kalau persyaratan khusus saya kira yang penting punya kemauan, punya semangat. Masalah usia ya tadi sejalan dengan Pak Dandim, tidak ada persyaratan secara khusus, yang penting mulai sekolah dasar sampai sekolah lanjutan kita boleh dan tidak dibatasi, siapapun boleh, kita terbuka untuk siapa saja. Sejauh ini sudah ada nggak agenda atau apa ke depan buat Perbakin sendiri? Agenda ke depan. kami, Iya. karena itu sudah kita tuangkan dalam program kerja. Tentunya kami punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek kami tetap melakukan konsolidasi dulu dengan beberapa pengurus, dan itu sudah kita lakukan. Selanjutnya kita mulai melakukan penjaringan, yaitu melalui klub-klub yang dinaungi Perbakin ini. Di Bangkalan ini ada 4 klub sebetulnya. Iya. Ada Cakra Baja, ada Bangkalan Air Shooter, ada Bangkalan Tactical Club, dan ada BSC, Bangkalan Shooter Club. Klub-klub inilah nanti yang akan melakukan penjaringan calon-calon penggiat atau mungkin yang punya niat untuk menjadi atlet. Dari situ nanti Perbakin akan memfasilitasi jika memang atlet itu layak untuk diadu di ajang yang lebih tinggi. Mungkin untuk alatnya sendiri, apakah kita harus miliki alat sendiri atau nanti ada semisal pemula belum punya alat boleh disediain mungkin alatnya penembaknya sendiri apa gimana Bapak? Ya untuk awal kalau para peminat itu belum punya unit, kita sediakan punya kawan-kawan yang ada di Perbakin ini. Nanti dengan harapan kalau sudah mulai mencintai dan menyukai olahraga itu, saya yakin mereka-mereka tetap akan berusaha untuk memiliki sendiri. Di samping kita akan mencoba untuk sedapatnya kita mempunyai inventaris unit yang bisa dipakai untuk mereka-mereka yang ingin berlatih di bawah Perbakin. Pesan atau harapan Bapak apa selaku dari Perbakin sendiri apa gitu Bapak? Ya harapan saya dengan adanya Perbakin ini, karena olahraga menembak itu merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan mungkin sampai ke nasional, mungkin sampai ke internasional. Ya harapan saya Bangkalan bisa menyumbangkan atlet menembak. Syukur-syukur kalau bisa sampai ke tingkat nasional dulu lah. Itu mungkin harapan saya. Iya, mau tanya sama Bapak Hendra, bagaimana sih Pak SOP-nya untuk pegang senjata itu? Ya, jadi di sini diatur dalam Perkapolri itu untuk airgun, airsoft gun atau sengin itu sebagai senjata olahraga. Di situ ada mekanisme dari cara pembawaan ke tempat latihan, di tempat lapangan sendiri, dan cara penyimpanannya. Jadi di sini sudah diatur semua di SOP-nya, sehingga apa? Tidak ada penyalahgunaan dari senjata ini untuk dibuat hal-hal yang sifatnya membahayakan orang lain. Seperti itu. Jadi di sini memang senjata ini kan kita perlu antisipasi. Makanya kita di Perbakin ini kita lengkapi juga dengan mekanisme-mekanisme ke klub kita lakukan sosialisasi supaya klub-klub ini bisa memahami bagaimana cara memegang airgun, airsoft gun atau sengin sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum yang sudah diatur. Biar tidak disalahgunakan Iya, gitu Pak betul. ya? Karena kan selama ini banyak penyalahgunaan airgun atau airsoft gun gitu yang sudah terjadi. Cara megangnya, jadi jari jangan sampai ke sini. Istilahnya kan udah standby shoot. Iya, Jadi kalau belum shoot, belum ready, taruh di atas. di atas. Iya. Istilahnya ini finger off. Ya, jadi setelah ini masukkan ke sini, kokang 1 kali. Oh, ditarik. Ya, untuk mengisi pipinya masuk ke dalam. Pas, ini safe. Pada saat kita belum melakukan aksi ini harus posisi off. Safe. Jadi ini kalau gini dia nggak bisa. Iya. Kalau sudah baru bawain. Baru dibawain baru. Ya, seperti itu. Oke, dimasukin ya. Tekan, kokang. Ditarik nih. Tarik. Sudah. Ininya di ke atasin dulu. Kalau
sudah di atasin berarti ini masih belum bisa. Baru nanti kalau sudah ke bawah baru bisa gitu. Awas tangannya lepas. Karena ada magazine di dalam dan posisi hammer udah siap untuk nyebur. Jadi oke. jari harus off. Jari harus off. Iya, gini ya. Iya. Baru kalau siap baru Baru masuk. Nah, Masuk. terus posisi pada saat kita mau nembak. Ini digenggam ya? ya Genggam digenggam sudah. Jempol jangan sampai di bawah. Yang kanan. Yang kanan. Oh, yang kanan. Jadi ada di atas. Kenapa? Untuk buat ini. Buat ininya ya. Iya. Terus buat ini. Buat ini. Baru kalau siap nanti di ke bawah ya. Baru Kalau di sini kan susah kecepit. Iya. Stand by. Tenang. Udah, lewat. Apa Bin? Dia minta difoto. aku tadi fotoin. Yuk, 1, 2. 1, 2.